Halo, saya Jodalin Bartekno, dan Microsoft tuh baru saja merilis penerus dari Microsoft Surface Go, yaitu Surface Go 2. Dan menurut saya, bisa jadi komputer ini adalah komputer paling menarik pada tahun ini. Sekedar pengantar, Microsoft Surface itu adalah lini komputer dan aksesoris premium dari Microsoft. Dan dari semua komputer yang ada pada lini tersebut, Surface Pro dan Surface Go itu merupakan dua yang bisa dibilang paling populer ya. Kedua seri tersebut itu berbentuk tablet dengan kickstand, sehingga tablet tersebut bisa berdiri sendiri. Cover dari Microsoft Surface Pro dan Go juga berfungsi sebagai keyboard. Selain itu, semua komputer pada lini Surface juga kompatibel dengan Surface Pen. Distributor resmi Microsoft Surface di Indonesia itu bisa dibilang masih terbatas, tapi bukan berarti tidak populer ya. Saya bahkan pernah melihat pejabat, lalu dosen pengisi kuliah tamu, bahkan dosen-dosen sendiri pada memakai Microsoft Surface. Surface juga tidak sekedar populer, namun juga bisa dibilang sangat reliable ya. Saya sendiri pernah memakai Microsoft Surface Pro itu selama 5 tahun, dan selama 5 tahun itu saya bisa bilang komputer Microsoft Surface Pro 3 kemudian 4 saya itu sangat-sangat capable. Saya bisa menyelesaikan tesis saya, lalu menulis beberapa research paper, lalu bahkan melakukan editing ringan video, itu semuanya di Microsoft Surface Pro 3 dan 4. Dia ringkas, dia ringan, cukup powerful, dan rasio layar 3:2 nya itu bisa bikin saya lebih produktif dibandingkan jika saya memakai laptop yang lainnya. Hal-hal tersebut belum bisa sepenuhnya saya lakukan pada device seperti iPad yang reviewnya bisa Anda cek di sini ya. Salah satu masalah dari lini Microsoft Surface Pro adalah bobotnya itu yang masih agak berat ya. Ini bukan berarti dia seberat laptop gaming, nggak seberat itu. Tapi bandingkan dengan iPad yang cuma 500-an gram, atau lebih tepatnya 450-460 gram itu, dia masih 770-780-an gram. Nah itu membuat untuk pemakaian jangka panjang dengan satu tangan itu agak melelahkan ya. Belum lagi masih ada Surface Keyboard yang beratnya itu 310 gram sendiri, atau kira-kira 40% dari bobot Surface Pro. Pada tahun 2018 diluncurkanlah Surface Go dengan bobot yang lebih ringan, cuma 520 gram, dan ukuran juga lebih ringkas. Nah, Surface Go ini lebih cocok untuk digunakan tablet ketimbang Surface Pro. Tapi Microsoft Surface Go itu masih punya Windows 10 full, keyboard yang ya meskipun agak kecil masih tetap nyaman lah untuk dipakai buat ngetik, serta trackpad yang akurat pada keyboard covernya. Jadi buat Anda yang kegiatannya lebih ke meeting online, balas-balasin email, editing ringan dokumen Office, lalu presentasi, nah Surface Go itu cocok buat Anda, terutama bagi Anda yang sedang mencari alternatif dari iPad untuk melakukan hal-hal tadi. Hanya saja Microsoft Surface Go versi pertama ini punya banyak masalah lain ya. Kita mulai dari ukuran layarnya yang cuma 10 inci, di mana untuk kerja jangka panjang itu tentu saja 10 inci itu agak melelahkan buat saya minimal ya. Masalah keduanya itu adalah prosesornya yang terbatas pada Intel Pentium Gold ya, yang sebenarnya kalau secara performa ya masih lumayan lah. Hanya saja kalau dibandingkan dengan kehematan daya dari Qualcomm atau Apple Bionic Chips, itu Pentium masih agak kalah jauh. Surface Go 2 yang baru saja dirilis ini bisa menuntaskan beberapa masalah yang tadi saya sebutkan. Pertama, layarnya itu agak lebih besarnya, dari semula 10 inci jadi 10,5 inci, dimana 10,5 inci ini secara ukuran diagonal sama dengan ukurannya punya iPad Air. Lalu Microsoft Surface Go 2 juga punya varian prosesor baru, yaitu Intel Core M3. Intel Core M3 ini dia lebih cepat dari Intel Pentium Gold, tapi masih belum bisa secepat Core i3 dari seri U ya. Baterai yang diberikan oleh Microsoft juga lebih besar, meskipun tidak disebutkan berapa mAh-nya. Microsoft klaim itu sekarang Surface Go 2 bisa tahan 10 jam dalam pemakaian normal, ketimbang dari Surface Go sebelumnya yaitu hanya 9 jam dalam pemakaian normal. Dua fitur terbaru yang menurut saya killer pada Surface Go 2 adalah peningkatan pada video dan mikrofon. Nah, biasanya kalau kita beli laptop itu kapan sih kita berpikir kita cari laptop yang video dan mikrofon itu bagus, tapi ya karena belakangan ini makin banyak meeting online, hal tersebut menjadi penting. Lini Surface sendiri sejak awal itu sudah punya video dan mikrofon yang lebih bagus ketimbang laptop-laptop pada umumnya. Nah, kalau dua ini ditingkatkan lebih jauh lagi, itu bakal sangat bagus deh. Saya sendiri sudah sempat melihat demo dari YouTuber Sarah Dici yang menggunakan Surface Go untuk semacam vlogging, dan saya tuh cukup impress dengan hasil yang
diperlihatkan dari Surface Go 2. Jadi secara umum kalau Anda suka meeting online, Surface Go 2 bisa menjadi device incaran Anda berikutnya. Surface Go itu sendiri mulai dari harga 399 US dollar. Tapi kalau saya menyarankan lebih baik untuk membeli yang model 128 GB SSD dengan harga 549 US dollar. Nah, karena selain lebih besar storage yang digunakan juga modelnya SSD. Karena kecepatan storage eMMC itu hanya sekitar kecepatan dari micro SD card saja ya. Beda dengan SSD yang kelasnya itu memang buat laptop. Tentu kita harus menunggu full review dari Surface Go 2 untuk benar-benar bisa melihat apakah Surface Go 2 itu layak untuk dibeli atau tidak. Tapi setidaknya dari impresi pertama saya, Surface Go 2 itu merupakan salah satu calon komputer paling oke pada tahun ini. Oke, sekian dulu dari saya. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat dan subscribe sehingga tidak ketinggalan konten seru lainnya dari Lembar Tekno. Saya Julio Lembar Tekno dan terima kasih telah menonton.